rekan Ika yang ada di Studio Pro 1. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih setia bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjutkan lagi untuk Manado pagi ini pendengar dengan Sulut Bicara. Kita akan membahas batas wilayah bermasalah, apa solusi dari Pemprov. Dan pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara Bapak Dr. Denny Manggala MSI. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Selamat datang kembali di RRI Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya juga sudah bisa menyempatkan diri di sini. Kemudian juga ada tokoh masyarakat Palempat Pak Julen Mona. Selamat pagi Pak Julen. Selamat pagi. Terima kasih. Kalau Palempat ke RRI Tigala dekat Pak ya? Iya, sangat dekat. Dan untuk Anda mendengar, kami juga nanti akan meminta pendapat, pertanyaan Anda juga atau tanggapan Anda terkait topik kita pagi ini di 082195835080. Nah, terkait batas wilayah, kami mengundang Pak Yulen juga karena salah satu yang ada sedikit polemik beberapa waktu lalu sebenarnya ya. Itu di dekat dari Pak Yulen. Jadi saya ingin tanya dulu ke Pak Yulen ini sebenarnya kondisinya gimana Pak di Palempat, Tikela, Taas juga. Silakan Pak. Oh ya, terkait dengan masalah batas wilayah antara Manado, Minahasa atau Kelurahan Palempat, Kelurahan Taas, dan Desa Tikela, Minahasa. Memang pada waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu, itu terjadi demo dari masyarakat Kelurahan Taas dan Kelurahan Palempat. Di mana ada satu kasus masalah tanah, persoalan tanah. Yeah. Dan masyarakat Taas, Palempat agaknya merasa sangat berkeberatan karena rupanya Desa Tikela sudah masuk terlalu jauh. Oke. Bahkan melewati ring road. Itu yang menjadi keberatan daripada masyarakat yang ada di sana. Okay. Maksudnya dari yang sebelumnya Pak Yulen tahu harusnya batasnya bukan di situ ya? Setahu saya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1988 itu titik koordinat ada di bawah jembatan. Pasnya jembatan Kambar yang saya maksudkan. Pasnya di depan rumah almarhum Hukum Tua Tikela. Itu peraturan pemerintah nomor 22 1988 ya. Mungkin sudah ada Permendagri Pak. Itu bisa Bapak Asisten 1 Provinsi yang bisa menjelaskan. Tapi dari Pak Julen, masyarakat yang ada di sana mengetahuinya di situ Pak ya? Iya. Karena masyarakat Palempat, masyarakat Taas itu kan sebenarnya adalah perpindahan masyarakat Tikala baru. Jadi masyarakat yang asli yang memiliki tanah di sana. Jadi seperti itu. Ya. Nah kalau Pak Yulen melihat yang dirasakan masyarakat di sana, artinya kalau KTP kan sebagian masih KTP Manado, ada juga yang KTP Minahasa atau seperti apa Pak Yulen? Iya, jadi saya juga kebetulan di sana berurusan dengan masalah dokumen kependudukan. Itu di Desa Tikela. Sebagian besar warga masyarakatnya memegang KTP dan KK Manado. Selanjutnya secara keadaan tanah maksud saya, ternyata di sana SHM itu SHM Manado. Terutama di sebelah ring road. Karena dari sejak dahulu diketahui oleh masyarakat Tikala baru yang sekarang sudah dimekarkan menjadi 3 kelurahannya, menjadi Kelurahan Taas dan Kelurahan Palempat dan Kelurahan Indukan Tikala baru. Itu batas itu Pak, itu ada di bawah jembatan kembar. Kalau dari arah Binangun itu sebelah kanan pas di pertigaan turun ke Sungai Tikala dan ke arah selatan itu menyusuri Sungai Wala Kawangkoan, Sungai Wale Suko, sampai ke arah selatan itu di berbatasan dengan Koka. Oke. Kalau tidak salah kan ada Tugu ya di situ ya, yang sebenarnya ada di situ. Harusnya di situ harusnya. Sesuai dengan
peraturan pemerintah yang tadi itu nomor 22 tahun 1988. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau misalnya pemerintah sudah melakukan perubahan penempatan batas-batas atau titik-titik patok-patok Oke. dengan mungkin ada Permendagri, saya juga belum terlalu jelas baik. tentang hal itu. Nanti mungkin bisa Pak Julian, masyarakatnya juga kalau ada kejelasan boleh lah ya. Tapi kalau selama ini kesulitan apa yang kemudian ditemukan Pak Julian oleh masyarakat Ya, di sana? kesulitan utama adalah kekacauan dokumen kependudukan. Di mana ada yang pegang KTP Manado sebagian besar dan KTP Minahasa, bahkan Ada yang banyak yang pegang 2 KTP. Nah, ini kan mengacaukan data kependudukan terutama dalam aspek sosial kemanusiaan, pelayanan administrasi. ya, pelayanan administrasi, kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah, semacam PKH dan lain sebagainya. Dan ini sangat sulit dalam mengurus dokumen seperti KTP, KK yang baru, karena kita yang ada di Kelurahan Palampat tidak boleh masuk di situ. Ya, terutama saya sendiri sadar benar bahwa itu desa Tikelah. Di satu sisi saya juga memahami bahwa ini juga secara de jure sesuai dengan peraturan pemerintah itu ini Manado. Jadi saya mengambil posisi ya diam di tempat. Tapi tidak sedikit masyarakat datang ke saya mengeluh, kenapa kok kami harus dipersulit begini? Saya bilang ini bukan dipersulit. Memang ini keadaan memaksa. Karena ini antara Manado dengan mungkin Minahasa belum terlalu istilahnya belum mantap menyelesaikan persoalan ini. Oke. Atau mungkin ada perkembangan terbaru yang belum tersosialisasikan ke masyarakat, Pak Yulan? Kemungkinan besar. Misalnya ada Permendagri. Nah, terkait tadi ketidakjelasan, artinya dari segi KTP ada yang ganda gitu kan, ini takutnya bisa bermasalah ke depannya, atau mungkin sudah pernah ada masalah ketika pemilu misalnya. Paling bermasalah setelah waktu pemilihan. Tapi kan waktu itu harusnya diupdate juga ya. Tapi nanti kita bahas terkait itu, kita bahas terkait batas wilayah dulu nih Pak Denny. Kalau dari Pemprov sendiri kan, karena ini batas antara kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yang harus memediasinya harusnya dari Pemprov. Seperti apa Pak langkah-langkah yang dilakukan? Ya, baik. Sebenarnya persoalan batas wilayah, ya, saya harus sampaikan dulu yang pertama bahwa dasar hukumnya itu penentuan batas daerah itu adalah Permendagri nomor 141 tahun 2017. Nah, itu yang dia mengatur teknis bagaimana menentukan batas antar daerah. Nah, kalau ada persoalan batas antar kabupaten kota sesuai Permendagri 141 itu menjadi tugas pemerintah provinsi untuk memfasilitasi ya. Nah, untuk Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota, semuanya semua kabupaten kota itu sudah ada Permendagri tentang batas wilayah antar daerah. Itu sudah ada, sudah clear. Hanya ada satu batas yang kemudian ada gugatan di Mahkamah Agung, yaitu batas antara Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolsel. Nah, itu yang sementara berproses ini karena ada putusan Mahkamah Agung bahwa Kemendagri harus meninjau kembali Permendagri tentang batas antar dua daerah ini. Tapi untuk segmen batas lainnya di Sulawesi Utara itu semua sudah clear sebenarnya. Sudah ada Permendagrinya, karena memang sesuai ketentuan penentuan batas daerah itu ditetapkan dengan Permendagri. Nah, sekarang persoalan batas antara Minahasa dan Manado khususnya di Tikela itu, ya, di Tikela. Jadi Manado dan Minahasa juga sebenarnya sudah ada Permendagri. Nah, Permendagri ini lahir bukan semata-mata top down, ditentukan oleh pemerintah pusat, tidak. Tapi ini dilakukan bottom up. Jadi di daerah itu ada yang namanya
tim penegasan batas daerah, kabupaten, kota, provinsi ada. Kalau ketua untuk kabupaten dan kota itu bupati dan wali kota. Kemudian untuk provinsi gubernur. Nah, begitu. Nah, untuk penentuan batas Minahasa dan Manado itu sudah dibahas bersama antara tim penegasan batas daerah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, ya, dan sudah disepakati ini titik-titik batasnya ini. Sudah ditandatangani oleh Bupati Minahasa dan Wali Kota Manado. Atas dasar kesepakatan ini kemudian Gubernur mengusulkan ke Kemendagri. Keluarlah Permendagri tentang batas antara Minahasa dan Manado. Nah, di Permendagri tentang batas Minahasa Manado itu, Tikela itu masuk di wilayah Kabupaten Minahasa. Itu jelas itu di Permendagri. Nah, sekarang ada persoalan, ada yang mempertanyakan, kan ada PP 22 tahun 88. Nah, kalau tata urutan peraturan perundang-undangan kan PP lebih tinggi dari Permendagri, ya. Tapi kalau kita baca di PP 22 tahun 88 tentang perluasan wilayah Kota Manado yang mengambil sebagian wilayah Minahasa, sebagian wilayah Minut, itu jelas di PP 2288 itu di penjelasannya bahwa untuk penentuan batas secara pasti di lapangan ditetapkan melalui Permendagri setelah melalui tahapan-tahapan penegasan batas. Nah, tahapan penegasan batas itu pertama dia mempelajari dokumen batas. Kedua, pelacakan titik batas, pengukuran pelacakan titik batas. Yang ketiga, dia penentuan titik batas, dan keempat, pembuatan peta batas. Nah, ini tahapan ini sudah dilakukan, sudah dilalui, sudah disepakati oleh dua bupati wali kota ini. Kemudian ditetapkan Tikela itu masuk di wilayah Minahasa. Timbul persoalan begini, karena ada cukup banyak penduduk yang ada di Tikela itu tidak mau pindah ke Minahasa. Padahal waktu itu sudah disepakati, misalnya begini, kan ada KTP dari penduduk di Tikela itu banyak yang punya KTP Manado. Akhirnya sudah disepakati oleh dua bupati wali kota ini, oke, akan dinonaktifkan database kependudukannya di Capil Manado dan diaktifkan. Jadi ditransfer data penduduknya dari Capil Manado ke Minahasa. Nah, supaya nanti diterbitkan KTP di Minahasa. Nah, persoalannya ada sebagian penduduk di Tikela enggak mau. Enggak mau. Padahal sebenarnya begini, batas wilayah ini sebenarnya hanya menentukan kewenangan atas wilayah suatu pemerintahan. Cuma menentukan kewenangan supaya jelas, misalnya kalau misalnya mau bayar pajak di mana, mau mengurus izin di mana, mau mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah mana, mau mendapatkan pelayanan pendidikan di wilayah mana. Itu aja. Tidak menghapus status kepemilikan atas tanah. Oke, baik, gitu. Baik ya. Begitu. Tapi banyak juga Pak Denny kemudian yang berkembang, kenapa ini jadi polemik? Karena ini kawasan yang sementara berkembang. Ya, kalau kita terkait dengan pemerintahan kan PAD ya, kita tahu kalau di Ring Road itu kan sangat luar biasa perkembangannya. Apakah itu juga karena kalau ada mungkin kalau misalnya masyarakat berpikir ya, kalau mungkin cuman kobong-kobong biasa enggak akan jadi polemik ya terkait hal tersebut. Tanggapannya Pak? Jadi begini, di batas Minahasa Manado termasuk Minut memang ada banyak case di sana. Ya. Jadi saya kasih contoh begini, karena ini kan wilayah pengembangan, jadi Minahasa dan Minut itu dia kan wilayah pengembangan dari Manado juga, akan dapat impact di sana. Nah, contohnya itu di Perumahan Karisma yang di Koka itu, ya, Perumahan Karisma. Nah, kalau ditarik garis batasnya, ya, di Perumahan Karisma itu ada satu rumah, ya, satu rumah terbelah dua. Ada yang masuk Minahasa, ada masuk Manado. Ini kan persoalan ini. Persoalannya kenapa? IMB-nya siapa mau terbitkan? Baru dia mau bayar pajak di mana gitu. Nah,
Karena itu pemerintah provinsi memfasilitasi. Kita hadirkan 2 bupati, ya, Bupati Minasa, Bupati Minut, dan Wali Kota Manado. Dan ada kesepakatan bersama. Ini dituangkan di berita acara kesepakatan 3 kepala daerah ini. Kesepakatannya adalah begini. Kalau di dalam penarikan garis batas di satu bidang tanah atau satu rumah kemudian terbelah 2, dilihat dominannya tanah atau rumah ini di wilayah mana. Kalau dia di wilayah Manado, itu dia masuk Manado. Kalau di wilayah Minasa, dia masuk Minasa. Nah, persoalan kalau dia sudah ada sertifikat, misalnya sudah ditetapkan karena dominan wilayah Minasa, tapi sertifikatnya Manado. Kan begitu. Iya. Nah, sudah sepakat juga bahwa itu BPN berkewajiban untuk melakukan perubahan kedudukan posisi tanah itu. Nah, begitu. Baik. Termasuk perizinan PBB itu akan menyesuaikan. Karena ini kesepakatan 3 kepala daerah ini kesepakatan yang sudah semuanya final, ya, yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Begitu. Baik. Jadi harusnya wilayah-wilayah tadi itu yang disebutkan sudah final, sudah tidak ada polemik. Tidak ada ya, polemik Pak, sebenarnya. Baik. Begitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih terkait misalnya kalau ada keinginan dari masyarakat yang ingin supaya nanti join di Manado, gabung di Manado dan lain-lain sebagainya. Tapi kita jeda dulu sejenak, pendengar. Anda kami undang untuk bisa bergabung nanti di 082195835080 terkait dengan topik kita batas wilayah bermasalah. Apa solusi Pemprov? Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Baik, Anda masih bersama kami di Sulut Bicara, masih bersama saya Steve Kolibu pendengar, dan Anda juga masih boleh WhatsApp dulu 082195835080 untuk pertanyaan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita batas wilayah bermasalah, apa solusi Pemprov. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Asisten 1 ini terkait dengan batas wilayah, sebenarnya sudah clear sebenarnya antara pemerintah dari Pemkot dan juga Pemkap Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Tapi mungkin dari masyarakatnya sendiri yang masih apa ya istilahnya, masih bimbang, mungkin galau ya untuk harusnya bisa di Manado. Ini tanggapannya dari Pak Yulen yang cukup dekat juga dengan masyarakat di sana, seperti apa sebenarnya? Apakah masyarakat sebenarnya sudah paham bahwa Torang ini di wilayah Minahasa, cuman karena keinginannya untuk dengan alasan sosiologis misalnya lebih dekat ke Manado, jadi Torang maunya kok Torang tetap Kota Manado. Tanggapannya Pak Yulen? Ya, alasan utama dari masyarakat yang ada di Tikela, artinya yang sebenarnya sudah penduduk Tikela tapi pegang KTP dan KK Manado, itu adalah soal pelayanan publik, soal jarak dari Tikela ke Tondano, misalnya pengurusan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Jadi administrasi kependudukan lah Pak Yulen ya. Alasan utama ada di situ. Dan kedua, saya lihat di sana Pak, itu penanganan pajak dengan retribusi kebersihan itu kurang maksimal. Oke. Ya. Sehingga sampah-sampah mendarat di sungai. Oke. Berarti tapi pelayanan seperti itu masih ada sebenarnya dari Pemkap Minahasa, atau memang sama sekali karena terlalu jauh tidak terjangkau? Kemungkinan besar di sana agak sedikit lamban ya penanganan, seperti penanganan kebersihan. Kalau cuma memeras jalan ya lancar. Ya. Tapi ini persoalannya adalah limbah dapur limbah diri. Oke. Itu sampah-sampah rumah tangga begitu ke sungai. Ya. Jadi saya kira kalau saya lihat sih tinggal penegasan daripada pemerintah bahwasannya ini sudah ada regulasi yang jelas, toh? Ya. Dan sudah disepakati secara bersama, sudah turun Permendagri. Jadi apalagi tinggal penegasan pemerintah lah. Ya, bukan hanya penegasan mungkin ya, kepedulian bisa seperti itu Pak Yulen. Ya, jadi memang harus ada proses pembinaan, pembelajaran untuk masyarakat yang ada di Tikela. Oke. Menyadarkan mereka supaya mereka sadar persis, kami semua sadar persis bahwa itu sudah ada aturan. Dan kita wajib mentaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Betul ya. Tapi kemudian mungkin kekecewaan yang disampaikan tadi ya, agak susah untuk pengurusan dokumen itu penduduk dan lain-lain utama sebagainya di situ. Ya. Terlalu jauh dan lain-lain. Ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa, Bapak Daniel Pangemanan. Selamat pagi Pak Daniel. Bisa mendengarkan suara kami di studio pada pagi ini? Ya, halo, selamat pagi Pak Daniel. Masih terkendala komunikasi. Kalau sudah bisa mendengarkan kami, boleh langsung untuk bisa bersuara. Nanti kita akan coba untuk tanya-tanya sama, karena Pak Daniel ini juga termasuk orang yang sangat memperhatikan ya batas wilayah ini. Nah, terkait yang tadi juga Pak ya, selain dengan aksesnya yang terlalu jauh dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk pelayanan publik yang lain, tadi sampah sudah, tapi pelayanan publik yang lain yang harusnya diterima oleh masyarakat Tikela, apakah memang mereka masih sulit untuk mendapatkannya atau sudah ada sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah kabupaten? Sebenarnya dari pemerintah desa Tikela itu artinya sangat siap untuk melayani. Ya. Ya, ini tinggal bagaimana psikologis masyarakat yang ada di Tikela yang sangat sulit untuk pindah. Artinya status. Oke. Baik. Itu mau disadarkan. Berarti tinggal itu. Ya, tinggal dari mungkin lebih aspek sosiologis sih. Orang lebih bukan lebih senang, lebih terbiasa, masyarakat sana terbiasa beraktivitas di Kota Manado ya. Pak Daniel, saya sudah bisa mendengarkan suara Pak Daniel. Selamat pagi Pak. Pak Daniel mungkin lagi di jalan ini ya. Halo Pak Daniel. Nah, selamat pagi Pak Daniel. Halo. Iya, selamat pagi. Bisa mendengarkan suara kami? Presenter suara
Oke, jelas. bisa Coba saya sedikit buat tingkatkan sedikit mungkin ya volumenya ya. Gimana Pak presenter. Daniel? Halo, bisa mendengarkan suara kami? Ya, masih Halo. sedikit terkendala ini ya. Pak Daniel? Ya, halo. Iya, baik. Sudah bisa mendengarkan suara kami di studio dengan jelas Pak Daniel? Jadi begini, ini kita ikut aja regulasi ya, walaupun kita tolong direkam ya, karena saya sudah kasih statement di Kompas TV Iya. bahwa sebagaimana pembahasan kami di DPRD Minahasa, baik di tingkat fraksi maupun di tingkat paripurna, jadi kami ini sudah final. Iya. Jadi ini kan produk politik yang akan disahkan menjadi peraturan daerah kan? Ya. Jadi batas wilayah sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun nomor 22 tahun 88. Jadi itu sudah jelas. Jadi kami telah mendapatkan dokumen-dokumen itu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kami sudah dapat. Kami sudah jejak rekamnya bahwa ada beberapa yang sangat keliru di persoalan yang ada di Peraturan Menteri 59. Oke. Nah justru ini kami DPR, kami sudah melacak sebetulnya aktor di dalam itu siapa. Ya toh, pembuatannya di dalam. Apakah pemerintah daerah sewaktu itu? Kami sudah tahu aktornya di dalam. Terus kedua, ada kepentingan oligarki. Kepentingan oligarki, para pejabat, pengusaha, itu sengaja melakukan untuk kasarnya menyerobot batas wilayah Minahasa. Jadi kami sudah tetapkan batas wilayah Minahasa adalah Tikela. Oke. Di Tikela itu di Kuala, di sungai, di gereja. Bahkan sudah akan mengeluarkan anggaran untuk melakukan, kami akan menetapkan tapal batas Minahasa Manado. Baik. Ya. Ya. Kami sangat prihatin dan kami memang sudah berjuang. 35 anggota DPR itu sudah sepakat. Bahkan kami dari fraksi fraksi Golkar dan fraksi Gerindra sepakat menolak terhadap Permen 59 itu dan kami bertetap pada Peraturan Pemerintah nomor 88. Ya. Oke. Yang kedua, nah justru ini ada keputusan hukum. Ini ada keputusan hukum, ya kan? Halo, Iya, ya. Halo? Kami masih mendengarkan Pak Daniel. halo. Ya Pak Daniel, lanjut Pak. Lanjut, bisa dengar ya? Bisa, ada bisa. keputusan hukum secara perdata bahwa sertifikat yang dibuat di wilayah domain Minahasa itu adalah sah dan itu sudah ditetapkan sampai pada kasasi, ya kan? Keputusan hukum ini menyatakan di wilayah Tikela itu terbit sertifikat, yang ada terbit sertifikat Kota Manado dianggap cacat. Ini kemudian sertifikat yang diterbitkan di wilayah Minahasa di Desa Tikela adalah sah menurut hukum. Yang berikut, ada kasus pidana terkait masalah ada salah satu kepala desa yang dikriminalisasi. Kepala desa di Tikela yang dikriminalisasi bahwa dia melakukan pemalsuan dokumen. Ternyata persoalan pemalsuan dokumen terhadap wilayah hukum yang ada di Tikela adalah Minahasa. Saat ini dia telah diputuskan dalam PK ya. Mahkamah Agung telah memutuskan PK. Bapak Kepala Desa Rolex adalah bebas murni. Baik, Pak Daniel. Nah, dari rentetan peraturan yang kami dapatkan,
dan keputusan hukum dan regulasi ini adalah suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat dan kami nyatakan ini final. Bahwa semua upaya-upaya yang itu ya ini harus berhadapan dengan rakyat Minahasa. Baik, Pak Daniel. Karena rakyat Minahasa ini saat ini khususnya ya saat ini rakyat Minahasa termasuk Tombulu, Pineleng ini sudah bersatu. Bahwa mereka tidak mau untuk melakukan karena mereka sudah tercium ada upaya-upaya ini oligarki para pengusaha dan birokrat melakukan kolaborasi untuk Baik, Pak Daniel. ini masalah hak batas Minahasa. Ya. Ya, Pak Daniel. Mereka sudah dapat jejak rekam ada orang-orang tertentu dengan upaya ya dugaan mereka melakukan penyerobotan dan sorong batas. Baik, Pak Daniel. Dan ini kami sudah dapatkan data-data semua. Dan ini tinggal kami akan membongkar, kami DPR akan membongkar siapa aktornya di belakang. Baik, Pak Daniel. Ya kan? Bisa mendengarkan suara saya di studio, Pak? Pak Daniel, tapi ini ada beberapa juga yang disampaikan oleh Pak Yulen di sini bahwa sebenarnya dari masyarakat sendiri ya yang mungkin lebih ingin untuk kalau bisa gabung di Manado seperti itu ya. Pak, kurang jelas ya, nanti mungkin bisa diperbaiki dulu Pak Daniel. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi ya. Banyak sebenarnya ingin saya konfirmasi ke Pak Daniel. Nah, ini Pak Denny yang disampaikan oleh Pak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado, Pak Daniel Kabupaten Minahasa, Pak Daniel Panggemanan, ini terkait dengan ada upaya sebenarnya untuk tadi kalau bahasanya Pak Daniel penyerobotan ya. Padahal kan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Denny tadi adalah sudah ada kesepakatan sebenarnya, kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Manado dan pemerintah Kabupaten Minahasa. Apakah ini menurut Anda sebenarnya apakah kurang sosialisasi atau seperti apa sebenarnya Pak ya, sampai masih ada polemik-polemik seperti ini? Iya, jadi sebenarnya kan yang saya sampaikan tadi, acuan batas daerah itu adalah Permendagri. Ya. Yang tadi Pak Daniel sampaikan bahwa ada PP 2288 betul, karena PP 2288 itu intinya adalah perluasan wilayah Kota Manado. Nah, sekarang di PP 288 itu dia mengamanatkan batas wilayah itu harus ditetapkan dengan Permendagri. Ini bunyi di PP 2288 loh ini. Setelah melalui tahapan penegasan batas. Nah, kemudian keluarlah yang namanya Permendagri nomor 59 tahun 2014. Sudah jelas di Permendagri di situ bahwa Tikela itu masuk di wilayah Minahasa. Sebenarnya tidak ada penyerbotan sebenarnya. Nah, yang problem itu yang disampaikan oleh Pak Yulen. Pak Yulen, karena ini akan terkait dengan pelayanan publik. Saya sampaikan tadi bahwa batas ini adalah menentukan kewenangan pemerintahan atas suatu wilayah. Nah, karena Tikela ini masuk di wilayah Minahasa, otomatis pelayanan publik harus diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Terkait dengan pelayanan kependudukan sebenarnya menurut saya sekarang sudah tidak ada masalah. Karena semua pemerintah itu, kabupaten kota itu sekarang melaksanakan yang namanya mobile government. Mereka turun langsung di desa, di kecamatan, kemudian memberikan pelayanan KTP secara langsung kepada masyarakat. Betul. Itu instruksi dari Bapak Mendagri malah itu untuk dilakukan percepatan perekaman KTP. Dan sekarang sudah ada yang namanya KTP elektronik. Jadi kita bisa langsung download aja, betul. Kemudian tinggal diaktifasi oleh Capil, lebih mudah gitu. Jadi itu sebenarnya tidak masalah untuk pelayanan publik. Kalau tadi Pak Daniel sampaikan ada di Tikela itu sertifikat Manado, kan tadi saya sudah jelaskan, sudah ada kesepakatan 3 kepala daerah. Kalau kemudian terdapat ada di wilayah pemerintahan Minahasa terbit sertifikat Manado, itu nanti dikoordinasikan dengan BPN untuk dirubah menjadi
wilayah Minahasa itu enggak masalah sebenarnya ya. Baik. Tinggal bagaimana kita semua bisa melihat ini persoalan batas sebenarnya hanya untuk menentukan wilayah atau kewenangan pemerintahan atau suatu wilayah. Bukan kemudian membatasi ini hubungan sosial kultural antara masyarakat Ya, di betul, wilayah yang betul, berbatas, tidak begitu ya. Hanya untuk membatasi kewenangan pemerintahan atas suatu wilayah, begitu Betul, aja. betul ya. Kalau sosialisasi ya pikir dari tahun 2014 sudah cukup lama sebenarnya disosialisasikan kepada masyarakat, dan bahkan di Tikela ada tim yang sudah turun memberikan pemahaman bahwa Tikela ini sesuai Permendagri nomor 59 masuk di wilayah Kabupaten Minahasa. Oke, ya. Begitu. Saya ingin ke Pak Yulen juga sebenarnya ya. Warga di sana kan paham betul ya bahwa mereka sudah berada di untuk secara administrasi, secara geografis sudah berada di wilayah Kabupaten Minahasa ya Pak Yulen ya. Ya. Jadi sadar sebenarnya ya. Sadar. Dan artinya kalau untuk terkait batas wilayah itu sudah clear sebenarnya ya. Yang dipermasalahkan tadi adalah masyarakat lebih, katakanlah lebih nyaman lah untuk lebih dekat dan lain-lain sebagainya untuk di Manado, karena mungkin aktivitas masyarakat juga di Manado Pak Yulen. Ya. Seperti itu, atau mungkin ada yang berkembang lagi di sana Pak? Ya, kalau saya lihat memang di sana ada dua aspek ya. Oke. Ya, yang pertama itu tadi yang saya bilang itu soal pelayanan ya Pak ya, pelayanan publik. Kan ada beberapa hal yang harus pergi ke Tonano. Nah, itu. Jadi itu yang satu. Yang kedua, di sana ada sertifikat yang terbit lebih dulu sebelum Permendagri itu, ya, yang notabene adalah sertifikat atau SHM Manado. Manado ya. Kota Madia ya Pak ya. Ya, waktu itu masih Kota Madia. Iya, Tapi apakah masyarakat kemudian sudah mengurusnya atau memang ya karena masih Kota Madia biar di Kota Madia supaya kita masih saya orang lihat, Manado? Pemegang sertifikat ini belum berkenan untuk mau merubah dari Manado ke Minahasa. Oh, tapi kan sekarang Tapi kebanyakan juga sih sudah dijual. sudah sudah berpindah hak milik iya. ini ya. Tapi yang membeli itu juga kan sukanya masih ada di Manado. Jadi kalau saya lihat di sini adalah ya bagaimana kemampuan pemerintah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat supaya di samping sadar benar bahwa ini sudah ada Permendagri, kemudian saya ini sudah ada di wilayah Minahasa. Ya artinya pemerintah harus berhasil meyakinkan mereka bahwa soal pelayanan publik juga yang ada masalah. Oke. Saya kira tinggal itu. Ya. Yang kalau tidak salah sekarang ada yang namanya e-sertifikat untuk tanah ya, dan wajib loh kita untuk, kalau tidak salah ya, bisa dikoreksi. Tapi yang saya alami adalah kita wajib untuk mempunyai e-sertifikat terhadap tanah, dan itu sudah dengan teknologi modern diukur di GPS dan lain-lain sebagainya, dan itu harusnya masyarakat di daerah perbatasan sudah harus tahu sebenarnya ada di wilayah mana ya Pak Denny ya. Jadi harusnya sudah clear ya. Dan kalau saya ingin ke Pak Denny nih, yang bermasalah kan Tikela ya. Di sana masyarakat yang merasa harusnya saya gabung di Manado. Tapi kan kita tahu perbatasan antara kota Manado dengan Minahasa banyak. Di Sea misalnya ya kan. Tapi masyarakat di sana banyak juga kok yang harus mengurus pengurusan kependudukan dan lain-lainnya ke Minahasa, dan mereka kebanyakan sih ya sadarnya ya sudah harus seperti itu karena memang saya di wilayah Minahasa. Pak Denny, kira-kira apa sebenarnya kemudian yang melatar belakangi kemudian masyarakat di Tikela beda dengan yang ada di Sea atau di Winangun lah katakanlah, sebagian juga ada yang Minahasa kan ya. Apa sebenarnya Pak Denny? Iya memang di Tikela ini memang dia agak rumit ya, berbeda dengan di Sea dengan di Winangun, karena sepengetahuan saya tidak ada gejolak-gejolak terkait dengan batas wilayah di Sea maupun di Winangun ya. Justru yang muncul di wilayah Tikela. Sampai-sampai setiap ada pilkada atau pemilu selalu itu rame lagi di sana karena mereka tidak mau memilih di wilayah Minahasa. Untuk pemilu kemarin Pak aman ya. Oh, aman aman ya Pak Yulen ya. Oke. Itu karena
memang yang tadi disampaikan oleh beliau karena memang di wilayah Tikela itu ada beberapa bidang tanah yang memang dia sudah terbit sertifikat di Manado. Padahal sebenarnya dengan pelayanan pemerintahan sekarang kan semua basisnya digital. Iya, betul. Karena memang arahan pemerintah pusat, bahkan Bapak Gubernur, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi di mana-mana sudah menyampaikan bahwa pelayanan publik itu harus diutamakan. Bapak Gubernur sampaikan kita harus melayani dengan hati. Dan pemerintah harus jadi simpul distribusi solusi. Setiap ada permasalahan di masyarakat, pemerintah harus turun tangan cari bagaimana solusinya agar supaya masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir terhadap setiap persoalan masyarakat. Betul. Nah, termasuk yang di Tikela. Makanya yang di Tikela juga ini ya, kita sebenarnya sudah beberapa waktu lalu kita sudah memfasilitasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk kita cari solusi terbaik lagi ya, bagaimana supaya kalau persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat itu ada solusinya, kan tidak ada persoalan tanpa solusi. Betul. Ya, kita cari solusi lah supaya masyarakat dia merasa bahagia. Kan inti dari pemerintahan itu kalau masyarakat dia rasa bahagia gitu. Betul. Kan begitu. Nah, Ya, kalau masyarakat senang, bahagia, iya, aman-aman pasti. aman-aman Pak. semua ini. Tapi apakah kemudian mungkin ya, ini pertanyaan, mungkin kemudian ada pembahasan baru yang mungkin akan terjadi pergeseran untuk batas wilayah. Tapi nanti ya Pak Denny, apakah mungkin, itu pertanyaannya, karena di telepon juga sudah bergabung anggota DPRD Kabupaten Minahasa juga, Pak Ari Bororing. Pak Ari, selamat pagi Pak Ari. Halo. Iya, selamat pagi Pak Ari. Mungkin sudah mendengarkan perbincangan kami di Sulut Bicara. Tanggapannya Pak Ari, mungkin ada yang belum sempat disampaikan Pak Daniel tadi terkait dengan polemik atau terkait dengan keinginan masyarakat yang ada di Tikela terkait dengan batas wilayah Minahasa dan Manado. Halo. Ya Pak Ari. Ya, kurang jelas. Boleh sedikit? Oke, baik ya. Boleh dinaikkan sedikit volumenya berarti ya. Nah, terkait dengan topik kita pagi ini Pak Ari, batas wilayah yang bermasalah, walaupun juga dari beberapa hal yang saya tangkap tadi sebenarnya untuk batas wilayah sudah ada kesepakatan, tapi kemudian masyarakat yang kemudian agak ya seperti itulah ya, masih ingin atau lebih nyaman beraktivitas di Manado dan berKTP Manado Pak Yulen. Ya. Gimana Pak Ari? Ya. Kedengaran suara saya Pak? Bisa, sangat jelas Pak. Oke, jadi terima kasih. Jadi yang terhormat Pak Asisten 1, kemudian teman-teman yang di RRI. Iya Pak. Saya ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa yang mewakili Dapil 6, yaitu daerah perbatasan Minahasa Manado. Pas ada konstituennya di sini Pak. Ya, kalau bicara tentang tapal batas yang ada ini, saya ini bukan saja pelaku tapal batas, tetapi korban akibat tapal batas yang dikeluarkan berdasarkan PP 59 tahun 2014. Kenapa saya katakan kami korban? Karena tapal batas berdasarkan PP 59 tahun 2014 itu bukan hanya di Tikela, Pak. Tetapi di sebagian besar kecamatan Pembuluk dan Pineleng itu hampir sebagian besar masuk kota Manado. Sementara berdasarkan PP 22 tahun 1988 itu sudah sangat jelas bahwa Kabupaten Minahasa memberikan sebagian tanahnya ke Kota Manado. Dan itu sudah ditandai dengan batas-batas yang ditentukan oleh kedua belah pihak pada waktu itu. Kami sudah mengunjungi titik-titik batas yang ada di perbatasan kedua daerah tersebut. Itu ada mulai dari PB 35, 36, 37 sampai yang ada di Malalayang sini. Oke. Nah, sekarang yang dipersoalkan itu baru di Tikela. Dan
seharusnya itu secara keseluruhan sampai di wilayah Pineleng. Tetapi wilayah Pineleng ini masih relatif aman. Dan kalau mau jujur, sebagian wilayah saya ini, wilayah kebetulan saya orang Siak, wilayah saya ini sudah masuk Manado. Padahal setahu saya, batas Manado dan Minahasa itu sudah ada batas yang jelas. Sehingga kami juga sudah telusuri saksi-saksi hidup yang ada di wilayah Kecamatan Pineleng dan wilayah Kecamatan Tombulu, ternyata ini ada permainan. Ini ada permainan, termasuk Pak Asisten 1 yang main di situ, yang menandatangani persetujuan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Oke, Pak Ari. Itu persetujuan, bukan JWS yang tanda tangan, bukan JWS yang tanda tangan di situ. Kami sudah mendapatkan datanya. Oke, Pak. Sehingga Pak Ari. kami warga masyarakat Minahasa hanya menuntut ini berdasarkan jalur hukum yang ada, bahwa PP jauh lebih tinggi daripada Permen. Jadi kita jangan melewati PP 2298 dan kita sudah ganti dengan Permen itu. Dan itu kami sudah konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Baik. Sehingga kami mengharapkan pemerintah provinsi bijaklah untuk melihat keadaan ini. Kalau tidak, kami akan ngotot terus sampai audiens dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan kebenaran fakta yang ada di PP 22 ini. Baik. Karena Pak Ari. kami punya data yang akurat, sehingga kalau ada terjadi negosiasi itu di luar kemauan kami. Oke. Karena jelas PP 22 itu sudah menjelaskan sampai di mana batas Manado dan Kabupaten Minahasa. Baik. Ini kan Minahasa yang memberikan tanah itu ke Kota Manado. Pak Ari. Ya. Sehingga kami berharap ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyingkapi ini. Baik, Pak Ari, saya ingin tahu mungkin Pak Ari karena memang konstituennya ini ya. Itu saja dulu. Okay. Terima kasih. Baik, sayang sekali ya. Beliau mungkin ada kesibukan yang lain. Terima kasih Pak Ari. Nah ini terkait dengan ini mungkin yang ingin saya tanyakan ketika ke Pak Ari sebenarnya ya. Apakah karena beliau mengaku sebagai korban juga mungkin ya. Apakah kemudian waktu itu diajak berdialog juga dengan masyarakat di sana dan apakah kemudian Pak Ari mungkin sering berdialog juga dengan masyarakat di sana ya terkait keinginannya ya. Karena kalau masalah tapal batas nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi terkait dengan masalah dari psikologi atau mungkin sosiologi dari masyarakat setempat ya. Nah, terima kasih Pak Ari, Pak Daniel juga tadi sudah bergabung. Ini ada pertanyaan tadi yang masuk mungkin beberapa saja karena waktu kita juga sudah sangat terbatas Pak Dani, Pak Julian juga boleh ditampilkan. Kalau ada yang bertanya di 082195835080 untuk WhatsApp dan juga di YouTube kita live tadi ada beberapa yang bertanya yang sesuai topik aja, batas wilayah bermasalah apa solusi Pemprov. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan. Nah, Pak Yulen dulu karena waktu kita juga sudah sangat terbatas mendengar apa yang disampaikan juga oleh kedua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Minahasa tadi, bahkan juga ada Pak Ari tadi yang merupakan berasal dari dapilnya dari dapil Tikela Pineleng juga ya. Apa sebenarnya aspirasi dari masyarakat dan kalau dari masyarakat sendiri apa sebenarnya solusi yang diharapkan, Pak? Ya, kalau dari masyarakat yang ada di sekitar Desa Tikela, khususnya bagi mereka yang pegang KTP Manado, KK Manado dan lain-lain, sebenarnya orang menghendaki bahwa dengan adanya dibuatkan ring road, jalan lingkar kota, mereka sangat berharap bahwa daerah ini harus masuk di dalam ibu kota Sulawesi Utara yang disebut Manado. Ini harapan masyarakat yang ada di sana. Kemudian saya juga mendengar dari beberapa masyarakat, orang bilang begini, Pak Kaling, bagaimana kalau mau cari solusi terbaik, coba kumpul 4 orang semua, masyarakat yang ada di desa ini, lalu bikin jajak pendapat atau pemilihan. Ya, orang kumpul kong masing-masing per orang itu memberikan suara.
Maunya kemana? Ini hanya mereka Aspirasi bilang masyarakat ya, karena untuk penyelesaian Ya. tapal batas memang tidak seperti itu ya Pak Denny ya. Hanya aspirasi masyarakat Iya, saja. aspirasi masyarakat. Oke. Kita bilang ya silakan saja. Kalau itu berhasil bisa disampaikan ke pemerintah. Tapi menurut saya ini bukan Timur-Timur ya. Iya betul Dulu betul. lepas dari Indonesia lalu kita bilang lebih baik tempuh jalur yang lain lah. Betul, Kira-kira betul. begini. Coba cari pemerintah, terus minta pendapat ke dorang, baru ya termasuk minta petunjuk dari dorang. Oke. Kalau dari pihak pemerintah Kecamatan Tikala, saya sudah bilang tadi bahwa akhir 2022 waktu kita jadi ketua lingkungan, itu kami sudah membawa 100 lebih nama-nama yang pegang KTP KK Manado, kami bawa ke kantor desa Tikala sama Pak Kepala Desa waktu itu, Pak Rolex. Ya. Jadi seperti itu. Baik ya. Jadi sebenarnya itu dari harapan dari masyarakat terakhir dari Pak Denny. Mungkin Saya- sedikit iya. jawaban yang tadi Iya, apakah boleh betul. ada perluasan? Jadi begini, pertama saya klarifikasi dulu yang disampaikan oleh anggota Dewan Minasa, Pak Arik Bororing. Jadi Kemendagri tidak akan memproses usulan batas kalau tidak ditandatangani oleh 2 bupati wali kota. Tidak akan diproses itu. Iya. Apalagi cuma stand 1 yang tanda tangan. Dan proses ini setiap misalnya begini, kalau kita menentukan titik batas di misalnya di SEA, itu yang tanda tangan siapa? Kepala desa yang berbatas di situ, tokoh-tokoh masyarakat di situ, dan tim penegasan batas daerah. Tim penegasan batas daerah itu siapa? Ketuanya bupati dan wali kota gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan PP 2288, maka ini yang banyak belum memahami ya. Jangankan PP 22, semua undang-undang pemekaran daerah itu ada klausulnya, ada pasalnya bahwa untuk penentuan batas secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah melalui tahapan-tahapan penegasan batas. Dan ini juga yang ada di PP 22. Karena di PP 22 tidak ada titik koordinat. Ya. Batas daerah tidak ada. Tidak ada peta batas di sana. Hanya menyebutkan perluasan wilayah Manado, desa A, desa B, desa C masuk di wilayah Manado. Untuk menentukan di mana batasnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah melalui tahapan penegasan batas yang saya jelaskan tadi. Jadi ini yang mestinya harus dipahami oleh semua pihak bahwa karena PP 22 itu kekuatan hukumnya lebih tinggi. Bukan itu. Karena PP 22 mengamanatkan harus ditetapkan dengan Permendagri. Makanya keluar yang namanya Permendagri 59 2014. Oke. Begitu. Baik ya. Ya terima kasih. Nah mungkin yang terakhir ini Pak Denny karena Tapi yang terakhir begini, saya tambahkan. ya. Apakah Permendagri 59 2014 ini tidak bisa dirubah? Bisa. Dengan catatan, jadi di Permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman batas daerah yang sudah ditetapkan dengan Permendagri bisa dirubah, tetapi harus ada kesepakatan 2 bupati. Ya. Kalau 2 bupati wali kota bersepakat untuk merubah batas, kemudian diusulkan ke Pak Gubernur mengusulkan ke Pak Mendagri, selesai. Kan ini semua Yang tergantung penting ada kesepakatan bersama, Harus ada ya. kesepakatan bersama. Oke, karena ini Begitu. terkait dengan batas wilayah dari 2 daerah, harus Iya. 2 daerah tersebut sepakat ya Pak ya. Iya, begitu. Oke, nah mungkin singkat saja tadi dari beberapa yang sudah disampaikan, apa solusi dari Pemprov sebenarnya? Walaupun tadi sudah disampaikan ya banyak hal yang sudah dilakukan sebenarnya. Tapi untuk menutup sulit bicara pada pagi hari ini, apa solusi Pemprov terkait dengan batas wilayah yang masih bermasalah Pak Denny? Iya, sebenarnya bukan batasnya, Oke, tapi karena iya. ada Karena yang batas memang- tadi sudah fix ya disampaikan sudah ya. fix. Kecuali misalnya ada kesepakatan 2 kepala daerah untuk merubah garis batas, itu no problem, ya. Tapi ini menyangkut masyarakat di wilayah batas. Nah, ini yang perlu disosialisasikan oleh pemerintah setempat agar supaya masyarakat dia bisa memahami, loh di sini ternyata batas kita dan di sini kewenangan pemerintahan untuk public services. Ya. Begitu.
Intinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny, Asisten 1 Pemprov Sulut, dan juga Pak Yulian juga terima kasih untuk waktunya. Tadi juga Pak Daniel Panggimana dan juga Pak Ari Baroding, terima kasih sudah bergabung walaupun hanya melalui suara. Dan mudah-mudahan solusi yang disampaikan tadi bisa sampai ke masyarakat Pak Yulian ya, dan juga masyarakat bisa tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Saya Steve Kalibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa lagi di Sulut Bicara dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.